Kita awali dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmatnya kita bisa ngaji bareng meskipun jauh dari negeri kita sama-sama ya. Tapi dimanapun sama-sama buminya Allah, tempat kita beramal, tempat kita bersujud. Hah, kok ada jaket hijau itu di sini? Salfok saya jadinya ya, alhamdulillah. Ya dimanapun tetap buminya Allah ya. Tempat kita bersujud, semoga Allah terima semua amal ibadah kita di negeri Sakura ini ya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insyaallah. Salam takzim kepada guru-gurunda kita tercinta dan para pejuang-pejuang dakwah di sini yang menjadi wasilah diadakan masjid ini dan majelis ini. Semoga Allah balas berkali-kali lipat dengan kemuliaan, dengan keberkahannya. Muliakanlah guru-guru kami ya Allah, insyaAllah. InsyaAllah ini berarti banyakan pemuda, saya pertegas lah, banyakan jomblo. Hah? InsyaAllah. Baik ya, kita sesuaikan dulu dengan tema. Berarti kita mulainya dari data dulu ya. Salah satu yang membuat orang-orang zaman dulu lebih sukses dari kita, salah satunya ya, Imam Syafi'i rahimahullah, putranya pertama kali, mohon maaf, tanda dewasa ya, mimpi basah, langsung dibangunin, suruh mandi wajib, lalu diajak ke majelisnya, terus langsung diminta pilih mana yang engkau sukai, dinikahkan hari itu juga. Ya. Atau siapa lagi? Di dalam Islam ada salah seorang pemimpin hebat namanya Harun ar-Rasyid rahimahullah. Beliau ini umur 20 tahun udah jadi khalifah. Nikahnya umur 15. Insya Allah. Jadi saking mereka-mereka itu faham betul bahayanya laki-laki yang sendirian. Ya, karena ya mungkin bisa jadi gaji tetap lancar dan segala macam, tapi kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat, punten bisa jadi itu yang menghambat karir kita, ya. Jadi harus dijaga ya. Maka meskipun ya sebetulnya inna kaida syaitoni kana do'ifa An-Nisa 76 ya. Tipu daya syaiton itu lemah. Kapan baru jadi kuat? Kalau diladenin. Sendiri, dingin, di kamar, nggak punya istri, internet kenceng ya nggak? Rusak urusan. Udah kelihatan responnya juga ya. Udah ya. Kalau ditaruh tuh handphone langsung jogging kayak maraton kayak main bola kayak bantuin tetangga pindahan kalau perlu ya. Kok gimana nggak ada tetangga yang mau pindah? Suruh pindah Pak, jangan tinggal sini Pak. Saya bayarin kontrakan Bapak. Ya. Maksudnya cari kesibukan ya. Beres dari situ, nyampe rumah capek, sholat, tidur, besok ganti hari. Hari itu selamat dari dosa. Tapi kalau diladenin bahaya. Ini tunggu sebentar. Ada yang bukan orang Indo di sini? Terus nanti ngerti nggak saya ngomong apa ini? Hah? Luar biasa. Ini ngarep keberkahan majelis ilmu aja kali ya. Semoga Allah muliakan mereka-mereka ya. Saya udah latihan dikit, sayang kalau nggak dipraktekin ya nggak? Masya Allah.
Hajime mashite, watashi no namae wa Denis desu. Indonesia kara ikemashita, dozo yoroshiku onegai shimasu. Kalau orang Sundanya ngebales, ngomong naon wa. Insya Allah. Baik, balik lagi ya. Kita bicara lagi tentang pemuda. Fakta dulu lagi. 10 sahabat yang dijamin surganya hafal. Ada 10 sahabat dijamin surganya oleh Nabi. 7 diantaranya umurnya di bawah 30. 5 diantaranya usianya di bawah 20. Coba ya, masih muda. Surganya sudah dijamin Allah dan Rasulnya. Ya. Atau misalkan, rujukan setelah Al-Quran kita tahu hadis. Jumlahnya banyak banget, apalagi kalau dihitung dengan yang doif sekalian. Ya. Tapi dari sekian banyak hadis, sampai Imam Ahmad bin Hambal sendiri diriwayatkan hafal 1 juta hadis. 67%-nya itu hanya dari 7 orang, 7 sahabat. 4 dari Makkah, 3 dari Madinah. Siapa saja yang 4, yang 7 ini, 7-7-nya yang benar-benar masih muda semuanya. Periwayat hadis terbanyak Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dari Mekah nih yang 4 dulu. 5.374 hadis sahih. Nanti koreksi kalau kurang tepat ya. Kenal nabinya padahal 3 tahun sebelum Nabi wafat. Abu Hurairah. Yang kedua, satu-satunya ulama wanita tidak tertandingi, istri Rasul, Aisyah radhiyallahu anha, 2000-an hadis. Berarti kalau kita baca Sahih Bukhari itu cuma 7.000-an hadis yang terangkum di situ ya. Yang terangkum di situ. Nah, yang 7.000-an itu 2.000-nya dari Ibunda Aisyah. Jadi 1/4 kitab dari kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu dari wanita. Dan beliau muda. Ya. Selanjutnya Ibnu Abbas, umur 8 sampai 12 tahun. Kenal nabinya ya. Berarti kelas 2 sampai kelas 6 SD ketemu nabinya. Ya. Lalu Ibnu Umar, anaknya Umar, yang dari Madinah ada 3. Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, sama Jabir ibn Abdillah. Nggak akan habis kalau dibahas tentang kemuliaan mereka semua. Tapi 7-7-nya muda. Sehingga, punten, kalau kita bicara sahabat Nabi dari golongan yang sepuh, sedikit. Paling yang terkenal cuma Abu Sufyan. Sisanya, mohon maaf, mati kafir. Ya. Walid bin Mughirah, pentolan Quraisy, Abu Jahal, coba. Ya. Mereka, insya Allah, meskipun orang tuanya kayak gitu, lihat anak-anaknya. Ya. Anaknya Abu Jahal siapa? Ikrimah, pernah dengar ya? Dan sama, statusnya sahabat Nabi. Kita dianjurkan menyebut radhiyallahu anhu selepas nama beliau disebut. Walid bin Mughirah, putranya, pedang Allah, Saifullah. Khalid bin Walid. Jadi punten ya, ngejar Allah sesegera mungkin mumpung masih muda, gak peduli kita dulunya kayak gimana, Allah siapin masa depan paling baik demi Allah. Tapi kalau ada yang berkata, kok muda, gaji gede, mumpung di Jepang, ya enggak? Masya Allah. Ya, taubat kan nanti bisa pas sudah sambil di Indonesia, sambil buka usaha dan lain-lain. Punten ya, kalau ada yang nanya, hidup 60 tahun, taubat sehari sebelum mati, bisa nggak diampuni? Bisa? Asal taubatnya taubat nasuha. Cuman pertanyaannya siapa yang janjiin kita ada waktu sampai 60 tahun ke depan? Ada yang tahu ya. Makanya Masya Allah. Kejarnya dari sekarang, kejar Allahnya. Allah siapkan masa depan yang gemilang. Kalau dientar-entar, nggak tahu entarnya sampai kapan nih umur. Ya. Dan maka segera ya, tulisannya di situ jangan pernah berbalik arah. Emang kalau sudah mengejar Allah, kalau kita sudah nggak sanggup berlari, ya berjalan dulu, narik nafas. Jalan nggak sanggup, kalau perlu merangkak, tapi yang paling penting jangan sampai berbalik arah. Ya, punten ya, ini jujur-jujuran. Yuk, kalau di sini yang dipikirin setiap hari cuma masalah nyari duit, dan sebetulnya boleh nyari duit. Sahabat juga banyak kok yang kayaknya luar biasa. Tapi kalau benar-benar itu doang yang dipikirin, punten dah, jujur-jujuran, kalau pengen jadi kaya mah mendingan ikut saya ke Thailand waktu itu. Ya. Beneran. Ya. Enggak, kalau kesini cari duit nih. Duitnya mah ceritanya beneran nih, halal nih.
Tapi ternyata ya nggak sambil hijrah, nggak sambil beramal soleh, yang penting dapat duit doang. Terus nikmatin kondisi Jepang yang kayak begini misalkan. Ah, punten. Kalau dulu sampai ada nasihat ya di kalangan orang-orang Chinese, kalau pengen ngejalanin sesuatu yang haram, kalau nggak jadi luar biasa kaya mah nggak usah. Ngapain? Resiko lebih tinggi, dosa juga mereka kenal dosa, meskipun tak kenal dosanya karena bahasan tentang karma aja ya, bukan karena tentang ya syariat dan yang lain-lain. Kalau misalkan udah ngelakuin segala macam yang ternyata ngelanggar syariat, terus nggak jadi kaya, ya gini-gini weh misalkan ya. Yang lain misalkan tahu-tahu udah pada nikah, punya usaha, kita belum misalkan. Tahu-tahu umur, tahu-tahu sudah bertambah dan sudah ngerasa tidak mudah lagi, asam urat sudah mulai terasa. Kan obrolan orang kelihatan sebetulnya menunjukkan umur. Umur 20 bahasannya kapan kerja atau kerja di mana. Umur 30 ya kita pengen usaha apa lagi nih, gimana karir. Umur 40 gimana asam urat lu bro. Ya udah mulai dokter yang cocok di mana ya. Umur 50 aduh cucu udah bisa ngapain nih. Umur 60 sisa teman kita yang masih hidup siapa aja ya. Sebentar demi Allah. Ya. Tapi ada peluang menjadikan yang sebentar itu langgeng. Imam Nawawi umurnya pendek, 40 tahunan. Ada yang nyebut 43, 48, tapi yang paling rojih 45. Ya. Tapi udah 800 tahunan wafat, sampai sekarang pahala jariahnya masih ngalir. Buku Iqra tahu? Buku Iqra yang hitam ada 6 jilid, kadang disatuin tuh jadi warna hitam, 6 jilid dalam satu kitab. Ada foto Pak Kiainya di belakang, Kiai Haji As'ad Humam. Ya. Beliau dari umur 18 tahun nggak bisa jalan. Ya. Tapi cetakan resmi Iqra yang terjual tercatat 150 juta kopi. Berarti beliau minimal punya transferan pahala jariah dari 150 juta orang baca Al-Quran. Punten, itu baru yang resmi, belum bajakannya. Tahu sendiri negeri Konoha ya nggak? Bajakannya ya nggak? Dan kadang bukan satu anak satu Iqra, satu Iqra bisa satu TPQ itu. Satu TPA 30 anak. Satu anak itu nanti ada yang jadi kiai, punya pesantren 1000 santri, ngalir tuh demi Allah pahalanya. Aneh kalau nggak iri. Ya, Rasul di hadis riwayat Imam Ibnu Majah mengingatkan, kita tuh kalau meninggal nanti kebagi dua. Ada yang mustarih, ada yang mustaroh. Artinya sama-sama istirahat kalau diterjemahin secara gampangnya mah. Tapi apa bedanya? Mustarih itu kita yang istirahat dari semuanya. Istirahat dari capeknya nyari duit, dikejar-kejar waktu, berangkat kerja, ngejar kereta, ngejar segala macam luar biasa ya. Kita istirahat dari itu semua. Orang lain yang non muslim nggak harus bangun subuh-subuh, kita mesti bangun subuh-subuh. Apalagi musim dingin yang ngadepin dinginnya air. Ya, capek, capek, tapi kita nanti istirahat. Nah, ada yang disebutnya mustaroh oleh Nabi. Apa bedanya? Kalau mustaroh, segala hal apapun beristirahat dari orang itu, dari kitanya. Karena ada jenis orang yang memang kalau bahasa kasarnya paling gampang gini lah. Alhamdulillah mati juga itu orang. Ya. Ada kan orang yang kayak gitu. Ucapannya selalu nyakitin, perbuatannya selalu tidak mengenakan. Maka ketika akhirnya orang itu wafat, orang lain segala hal beristirahat dari dirinya. Punten kita yang mana? Ya. Kadang naudzubillah, naudzubillah ya. Ada yang masya Allah duit terus yang dikejar. Kaya enggak, utang tambah banyak. Ada yang nyari duitnya dari gelap sampai gelap lagi. Sebelum subuh udah berangkat, setelah isya nggak pulang-pulang. Kaya enggak, banyak utang, iya. Mati duluan lagi, kan itu mengenaskan. Tuh, ya. Beneran, jangan ya. Kita punya cara untuk melanggengkan sesuatu yang ada pada diri kita. Maka yuk bismillah. Nah Nabi di hadis riwayat yang lain, Imam Ibnu Majah yang sama, tapi menyebutkan juga kita suruh gundah. Cuman gundahnya ada dua katanya. Yang pertama, kalau setiap hari kegundahannya hanya masalah dunia, jadi boleh dipikirin tapi jangan yang paling utama gitu. Sebetulnya pada kelihatan ya, bangun tidur pertama kali dicek gimana kerjaan, apa segala ya. Maka kata Nabi, satu, Allah akan jadikan kefakiran di dua matanya. Dua pelupuk matanya, satu. Jadi ternyata kemiskinan itu berasal dari mata ya, kata Nabi.
Contoh punya gelang emas 5, gaul sama yang punya toko emas, berasa miskin. Begitu juga yang udah punya toko emas, gaul sama yang punya tambang emas, berasa kurang lagi. Ya. Lalu Allah akan cerai beraikan urusannya. Urusan cerai berai itu repot ya. Masya Allah ini jadwal harus ke selatan. Tapi barang yang harus dipresentasikan di selatan, orangnya di utara. Bulak balik itu kemana. Kerjaan yang harusnya beres seminggu, bisa 2 bulan gak beres-beres. Pernah ngerasain kayak gitu? Capek beneran. Ya, aslinya kita jadi hebat tuh bukan kitanya yang berprestasi atau hebat, tapi ditolong Allah atau enggak. Ya. Lalu nanti Allah akan biarkan ia tetap dapat dunia hanya sebatas yang ditakdirkan untuknya. Effortnya effort untuk dapat 1 miliar, tapi dapatnya 100 juta. Karena takdirnya cuma 100 juta. Tetap dapat, tapi segitu aja. Ya. Jadi bukan karena, wah aku udah hebat. Enggak, cuma segitu. Karena memang jatahnya cuma segitu. Kedua, kalau gundahnya masalah akhirat, Allah akan kayakan hatinya. Tuh. Kaya ternyata di hati ya. Nah, hati yang kaya teh gimana? Yang ngerasa cukup. Karena kalau nominal di saldonya banyak tapi hatinya yang miskin, ya lihatlah para maling di negeri kita. Udah pada kaya belum? Tapi masih nyuri terus, hatinya soalnya yang miskin. Ya. Tapi kalau udah hatinya yang kaya, cukup. Ya. Ada yang ngamalin baca Al-Waqiah tiap pagi? Ada? Kan konon ya, bisa bikin jualan lancar, laris, kerjaan dan segala macam enak ya. Tapi salah satu yang menjadi landasan orang baca itu ada riwayat dari Abu Darda atau Abu Zar Al-Ghifari yang pernah ditanya, kamu nggak takut anak istrimu jatuh pada kefakiran? Oh tidak, karena aku baca Al-Waqiah tiap hari. Cuman punten, silakan baca riwayat tentang Abu Zar Al-Ghifari atau Abu Darda. Kedua-duanya bisa dibilang ya oke, ekonominya nggak kayak Abdurrahman bin Auf lah. Kurang. Tapi bukan karena mereka bukan orang baik, bukan orang soleh, bukan. Soleh, takwa. Cuman mereka ngerasa lebih dekat kepada Allah kalau tidak kaya. Lebih mudah dekat kepada Allah kalau tidak kaya. Karena ada sahabat yang ngerasa lebih mudah dekat sama Allah kalau aku kaya. Kalau aku mimpin, Amr bin As contohnya. Pergi kemanapun beliau nggak boleh gak jadi pemimpin. Abu Zar sampai disebut Nabi, kamu tinggal duaan juga kamu nggak boleh mimpin. Coba, padahal soleh. Ya, itu uniknya ya, Rasul kenal banget mereka. Tapi tadi, Masya Allah, benar-benar disuruh untuk jangan sampai itu kayanya tuh bukan di hati. Ya. Jadi, karena kaya itu aslinya cuma di hati. Kalau udah hatinya yang kaya, bismillah. Nggak ngerasa cukup, nggak ngerasa bergantung dengan apapun karena sudah cukup hanya Allah saja. Dan yang paling utama setelah itu, Allah rekatkan urusannya, kerjaan yang 6 jam harusnya beres, tapi kok setengah jam udah selesai. Ya. Dan selanjutnya, Allah akan jadikan dunia datang kepadanya dengan tunduk dan terhina. Di sini mungkin ada yang ngejar, pokoknya gaji saya sebulan misalkan berapa? Harus 20 juta. Demi Allah kami kenal guru-guru di Indonesia. Di desa orang datang, Pak Kiai tolong. Ini saya ada 10 miliar, tolong terima ya. Buat apa ini pesantren udah jadi? Untuk Pak Kiai aja mungkin pengen beliin anaknya apa. Mungkin pengen, silakan. Saya takut ini akan dihisap, pengen jadi amal. Tolong Pak Kiai. Datang demi Allah. Ya. Sehingga ini kita lurusin dulu ya. Kerja tentu bagus, terusin. Tapi harus ada nilai akhiratnya. Berarti kayak contoh, kok mau minta kaya teh berarti boleh ya? Boleh. Tapi jangan supaya saya pengen balas dendam dulu pernah ditolak sama dia kok. Enggak. Tapi jadi kaya karena ya Allah karena pengen berangkatin orang tua haji. Bagus kalau kayak gitu. Amin. Mangga. Ya selalu ada nilai akhiratnya. Jodoh juga sama. Ya tolong sesuatu baru jadi baik bagi orang beriman itu sebetulnya indikatornya satu. Membuat kita tambah dekat sama Allah. Udah gitu aja. Kerja di sini, dia gaji gede, di kampung halaman keren tuh anaknya si ibu itu kerjanya di Jepang segala macam ya. Pulang dianggap kayak wah anak yang sukses berhasil dielu-elu karena mau dimasakin apa sama ibu, Masya Allah. Tapi punten di sini ya tambah jauh dari Allah. Enggak, bukan itu beneran. Ya. Jadi patokannya dari semua yang bisa bikin tambah dekat sama Allah aja. Jujur-jujuran, yuk, apakah selama ini kita punya keinginan? Ya. Dua, apakah Allah juga punya keinginan? Punya, Allah ingin kita selamat, bahagia. Tiga, dari lahir sampai detik ini, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka?
Padahal sebagian tercapai ya. Terus jujur, udah sebagian tercapai dan sebagaimana macam yang kita inginkan, kok masih sulit bahagia? Harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar. Bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka. Islam nggak ngajarin ngejar banyak, tapi ngejar yang namanya berkah. Apa contoh berkah punten ya? Kadang pernah nanya nggak, kok saya teh hidup udah bener belum sih? Iya kita sholat mah sholat. Malam minggu selalu kumpul di masjid Mio. Ya. Oh, tapi nggak tahu udah bener belum sih? Kata guru kami ngelihatnya gampang. Lihat hidupnya udah berkah belum? Tat kami masih belum paham. Hidup yang berkah tuh kayak gimana? Indikator paling sederhananya lihat. Dalam sehari cukup nggak buat semua-muanya? Karena tadi kita demi Allah pasti pernah ngelihat orang yang tadi nyari duit dari gelap sampai gelap demi Allah nggak selesai-selesai. Kaya enggak, stres iya. Ya. Tapi ada orang yang cukup demi Allah kami ngeliatin guru kami itu ya Allah siklus hidupnya bangun jam 3 udah sholat malam 11 rakaat. Subuhnya jelas berjamaah tepat waktu di masjid. Kadang malah jadi imam. Beres, entah belajar, ngaji, karena kami kuliah atau gimana, atau baca Quran. Tidak pernah mata ini ngelebih dahulu ngelihat matahari sebelum lihat Al-Quran. Dan karena sudah hafal dan bacaannya juga lancar, maka jelas bisa 1 juz dalam 30 menit. Jadi pergi ke rumah, dan pergi jam 7 pergi ngajar. Ngajar di SMA. Ngajar beliau, itu ada salah seorang guru kami, ngajar di SMA. Tapi pergi keluar rumah jam 7 pagi, beda dengan jam 7 paginya orang. Yang lain keluar rumah jam 7 pagi baru bangun 15 menit sebelumnya. Itu juga telat mandi, nggak mandi. Beliau keluar rumah jam 7 pagi dalam keadaan udah tahajud 11 rakaat, udah sholat subuh berjamaah di masjid, dan udah baca Quran 1 juz. Mudah demi Allah hari itu harinya. Gak akan ada kesulitan. Ya. Kalaupun dirasa ada yang sulit, kata, kok dia lagi dapat ujian. Bagi beliaunya biasa aja, tenang. Waktu istirahat, namanya sekolah ada istirahatnya, yang lain sibuk makan, beliau sempetin duha. Beliau biasakan kalau malamnya udah, karena Nabi kalau malamnya udah 11 rakaat, duhanya 8 rakaat. Kalau Nabi nggak sempat tahajudnya 11 rakaat, beliau duhanya 12 rakaat. Karena standar mukmin itu sehari 40 rakaat. Ya. 17 wajib, ditambah 11 tahajud udah 28. Terus kalau ditambah rawatib ya kayak qobliyah subuh, qobliyah zuhur, badiah zuhur, badiah maghrib, badiah isya, 10 rakaat aja, udah 38. Tambah duha 2, udah 40. Ya. Beres dari situ siang udah bisa pulang, karena sekolahan siang udah pulang. Masih bisa ngajar ngaji, atau jemput anaknya sekolah, sore ada waktu untuk orang tuanya, atau nyenengin keluarga dan istrinya. Malam ngajar lagi, kajian, malah udah gitu selesai, bisa tidur atau baca kitab lagi. Dan dalam sehari cukup duit, oke, mungkin beliau nggak jadi konglomerat, tapi nggak pernah ngutang tuh. Malah bisa diutang, bisa orang utang kepada beliau. Cukup beneran. Sedangkan lihat para maling di negeri kita, banyak demi Allah duitnya. Gak pernah cukup. Makanya tujuan pendidikan dalam Islam kan bukan sekedar bikin pinter. Surat Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang menurunkan rasul dari kaum mereka sendiri yang ummi, satu untuk membacakan ayat-ayatnya, dan dua menyucikan jiwa. Puntenlah sekedar pinter mah. Kalau ada maling bodoh, malingnya mau nangkep ayam. Karena malingnya bodoh, ayamnya nggak ketangkep, malingnya ketangkep. Bodoh berarti malingnya. Ya. Tapi kalau ada malingnya, kalau yang repot kan kalau malingnya pinter ya. Yang nyuri sendirian, yang kelaparan jutaan rakyatnya. Nah ini repot ya. Ya, repotnya. Repot. Makanya pun nantinya kalau nyari anak sekolah ya atau apa, lihat visi misi sekolahnya. Kalau tulisannya menyucikan jiwa anak-anak Anda, pilih udah ke situ. Ya, itulah sekedar pintar. Apa Rasul datang ke orang kafir Quraisy pengen bikin mereka pinter gitu? Orang Quraisy itu dimaktubkan oleh Allah. Ila fihim rihlatasyita iwasoif. Rihlah jalan-jalan. Bedanya kita jalan-jalan ngabisin duit, orang Quraisy jalan-jalan jadi duit. Jago dagang. Pada pinter. Terus Rasul datang kepada mereka pengen bikin mereka pinter gitu. Udah pada pinter demi Allah. Tapi menyucikan jiwa. Kayak sama, majelis ilmu tempat nyuciin jiwa. Bukan tempat cuci mata. Bukan begitu ibu-ibu? Ya.
Alhamdulillah. Nah, salah satu fungsi ngaji juga untuk makin tahu kekurangan diri. Kalau setelah ngaji malah makin jago nyarinya kekurangan orang lain, kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang demi Allah. Bismillah. Ya, yuk sibuk cari Allah sesegera mungkin. Jangan berbalik arah. Ini jalan yang dipilih oleh orang-orang yang sudah mulia di sisi Allah, para nabi, para sahabat, para ulama. Nggak ada yang sia-sia. Bismillah. Teruskan kerjanya, tapi yuk punya cita-cita yang mulia sambil terus nyebarin dakwah. Karena orang Islam di Jepang tambah banyak kan melalui kalian. Ya Allah, etos kerjanya orang Indo ini kok baik-baik semua ya. Ketika ditanya kenapa kayak gitu, oh karena ini bukan saya yang baik bu, ini Islamnya. Ih, masya Allah itu. Kau masya Allah ya. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi, masya Allah, para agen. Iya, di sininya mah kerja terdata secara kenegaraannya, maka profesinya misalkan apa. Tapi bisa jadi di sisi Allah kalian punya pahala jariah yang luar biasa. Punten, orang di luar Islam nggak ngebaca Al-Quran dan hadis, tapi mereka ngeliatin kalian. Siapkah kita menanggung? Oke, misalkan berhijab, oke, misalkan ke masjid di luar situ, tapi ternyata kelakuannya punten ada yang nggak sesuai. Yang dihina kadang bukan kaliannya, tapi Islamnya. Islam teh gitu ya agama. Untuk kita mah dihina. Kehinaan yang ada di mulut orang lebih sedikit daripada kehinaan kita yang asli. Tapi siapkah kita nanggung kalau Islamnya yang dihina? Punten ada yang mulai berkerudung dan akhirnya diuji ini itu dengan lingkungannya. Udah, bismillah. Ketika akhirnya pengen diajak maksiat sama teman-teman kerjanya, kadang malu sama kerudung, nggak apa-apa. Akhirnya jadi nolak. Bukankah malu itu sebagian dari iman? Dimakin orang kok sekarang ngaji, dikatain soalim. Mereka teman-teman kita mulai bikin grup baru yang gak ada kitanya. Katanya dia mau udah jadi ustazah. Biarin, udah gak apa-apa. Lagi dijauhin dulu sama yang ngajak maksiat, gak apa-apa. Dikatain soalim, lu punten. Ngaji bukan tanda orang alim. Tanda orang pengen jadi alim. Baru pengen, tenang aja. Itulah. Berhasil gak jadi alim? Gak tahu. Kalau tolong ya jadi, kalau nggak tolong oh ya udah kita mah hamba. Yang kita tahu kalau misalkan Allah udah benci banget sama kita, mudah bikin mati aja pas lagi maksiat. Kenapa masih pada hidup? Yang ngomong aja banyak dosanya dan layak dimatiin. Berarti Allah nungguin kita tobat. Allah sok soleh, sok soleha. Bukan tanda orang soleh soleha, iya orang ngaji teh. Tanda orang pengen jadi soleh, baru pengen atulah. Alhamdulillah surga kita bukan di mulut orang. Udah terusin aja, bismillah. Pelan-pelan, ya. Bismillah, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bismillah jadi wasilah kalian jadi manusia luar biasa pilihan Allah ke depan. Amin, ya Ya. Rabbal alamin. Kita lanjut ke Teh Yunda dulu ya. Silakan sayang. Ini kenalin bidadari saya ya. Saya belum punya ya, nggak apa-apa ya. Doa dulu aja ya. Maaf ya, Blok. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan khasiran sayang. Yang jomblo nggak bisa panggil sayang ya. Makanya nikah, biar ada yang bisa dipanggil sayang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang ahwat. Hai. Ini ada pantun sedikit kalau orang Sumatera nggak berpantun tuh kayaknya kurang puas. Belum. Cakepnya pakai bahasa Jepang. Belum Bang ya. Yang ahwat. Ya. Pak Camat jualan tomat. Cakep. Kok yang ahwat jawab salamnya kurang semangat? Kita ulang boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami doakan semoga yang menjawab salam dengan penuh semangat. Semoga Allah mudahkan urusannya. Diberikan jodoh yang saleh-salehah. Harta yang berkah barokah. Rezeki yang berlipat kali lipat kebaikan dunia akhiratnya.
Insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tudzi qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya di sini sehat? Kok kurang semangat? Sehat? Yang ikhwan sehat? Hatinya sehat? Baru mau saya tanya yang itu. Ya, soalnya sudah akhir bulan. Kantong sehat? Bibir bisa mengucapkan hamdalah, tapi hati siapa yang tahu ya deritanya ya. Yang akhwat sehat? Masya Allah. Gimana hati aman? Jodoh gimana hilalnya? Belum kelihatan. Masya Allah, insya Allah Allah segerakan di waktu terbaik menurut Allah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Teman-teman, dalam kehidupan ini kita sudah berhijrah di jalan Allah. Artinya kita telah memilih jalan yang telah dipilih oleh orang-orang sebelum kita. Yang sudah terbukti mereka meniti hidup yang baik dan bisa mati dalam keadaan yang baik. Mau punya hidup yang baik? Mau punya akhir kehidupan yang baik? Inilah jalan yang benar yang telah teman-teman tempuh sekalian. Maka sesuai dengan tema kita, jangan pernah berbalik arah. Kenapa? Teman-teman hafal enggak surat Al-Asr? Hafal 3 ayat aja. Ada yang hafal? Yuk, ada yang hafal yang ikhwan? Yang akhwat ada yang hafal? Hafal pasti semuanya. Bareng-bareng boleh? Boleh ya? Supaya semakin berkah, kita sama-sama ngaji, kita sama-sama baca Quran di sini. Bareng-bareng surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Apa artinya? Coba dilihat Qur'annya masing-masing. Wal 'ashr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang amanu. Apa artinya? Orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Kemudian watawassaw bil haqq.
ya, saubil haq, saling mengingatkan dalam hak kebenaran, wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kesabaran. Ya, coba silahkan kita rangkumkan. Ada berapa poinnya? Kita semuanya rugi. Yang ikhwan ngejar harta supaya bisa ngelamar gadis yang dia cintai. Ternyata pas udah kekumpul duitnya, si ceweknya udah dilamar orang lain. Heks. Ya. Capek-capek ke Jepang ngumpulin duit supaya bisa kasih mahar yang gede buat si teteh yang ada di belakang dan gitu. Ternyata si tetehnya sudah ada yang menghitbahnya. Allahu Akbar. Ketikung. Jadi kita cari apa sebenarnya di dunia ini? Kata Allah, kita semuanya rugi kalau kita tidak punya 4 hal ini dalam kehidupan kita. Apa saja yang pertama? Apa yang pertama? Amal, ya. Amal. Ya. Apa? Amal. Coba lihat tadi ayatnya di ayat yang ketiga. Sebelum amal, tadi ada kalimatnya amanu, yaitu iman. Iman dulu, baru nanti turunannya amal. Iman, amal, dakwah, kemudian yang terakhir apa? Sabar. Ada 4. Boleh diulang bareng-bareng? Yang pertama, iman, amal, dakwah, sabar. Ini pelan-pelan kita bahas. Yang pertama dari iman dulu. Iman ini adalah kunci. Kalau di Jepang ini nggak ada iman, datang ke Family Mart, di situ terang-terangan ya sayang, kita lihat majalah porno secara terang-terangan ya dijual di Jepang ini. Kami cukup kaget. Kok Dedis mau lihat, jangan sayang. Jangan, kan sudah kelihatan di depannya, jangan kan gitu. Ya, kalau nggak pakai iman, kacau kita tinggal di lingkungan seperti ini, betul? Kenapa? Circle kita kurang mendukung untuk ketaatan, betul? Ya, betul. Maka utamanya kalau kita nggak pengen merugi dalam hidup ini, yang pertama yang harus kita kejar, pupuk terus keimanan kita. Bagaimana punya pupuk untuk memupuk keimanan? Pupuknya keimanan adalah dengan ilmu. Makanya kata Allah, kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, bukan dikasih dunia. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin, kata Rasul. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, yufaqqihu fiddin, dipahamkan ilmu agama. Kenapa? Untuk bisa punya iman yang kuat, kita kudu punya ilmu. Untuk bisa jadi orang yang sabar, agar tidak maksiat nih, nggak nonton film porno saat sendiri, ya. Rame, nggak juga. Aduh, kacau ini mah. Bagaimana ini sayang ini? Kacau ini yang laki-laki ini. Kacau balau, Masya Allah. Hati-hati, Betul, mesti dicari yang download yang pertamanya itu. Masih nyari yang download pertama. Bang, gini. Hati-hati loh. Laki-laki, ini penyebab ceraian paling banyak di kota Jakarta, Jawa, Jabodetabek. Banyak orang yang curhat ke Yunda seperti ini, terutama karena Yunda ahwat, yang curhat juga ahwat. Istrinya curhat seperti ini. Teh Yunda, mohon maaf ya, ini kajiannya sedikit 18 tahun ke atas, jadi yang masih agak 18 tahun ke bawah, dengar saja dulu ilmu ya. Ilmu. Si tetehnya bilang seperti ini, Teh Yunda, mohon maaf, kok saya tidak merasakan kenikmatan ketika berhubungan intim dengan suami saya. Mohon maaf, suami saya tidak bisa melakukan tugasnya sebagai suami memberikan nafkah batin. Mohon maaf. Ternyata kenapa bisa kejadian seperti itu? Setelah ditelusuri,
ternyata selama masa lajang, bahkan ketika sudah menikah dengan istrinya, suaminya tak bisa berhenti nonton film porno. Doraemon. Doraemon yang tak pakai baju, ya. Ya. Gara-gara matanya sering melihat maksiat, Allah kirimkan azab. Matanya sering dipakai buat ngelihat maksiat, matanya sering dipakai buat ngelihat yang haram, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang halal tidak terasa indah. Nauzubillah summa nauzubillah. Ketika mata abang-abang ini sering sekali melihat cewek-cewek seksi, cuman pakai apa itu, baju mandinya kan gitu ya. Nanti istri pakai pakaian itu, kalian tidak akan bernafsu. Kenapa? Mata ini seringkali melihat yang haram. Maka dijadikan oleh Allah yang halal terasa hambar. Mau nggak seperti itu? Padahal kalian cinta dengan istri kalian. Mustahil kalian nikahi dia kalau kalian tidak ada ketertarikan. Betul? Betul. Hafal Quran surat Ar-Rum ayat 21. Nih, tugas ya. Tugas ya abang-abang. Semuanya pengen nikah? Nikah apa kawin? Coba angkat tangannya yang belum menikah. Ya Ahwat juga, boleh angkat tangannya yang belum menikah? Ya. Ya. Yang Ahwat tolong bedain jomblo bukan janda. Udah? Oke, berarti yang belum menikah angkat tangannya? Baik. Oke, turun, terima kasih. Sekarang yang mau nikah, karena ada yang belum nikah tak mau nikah. Ya, yang mau nikah. Allah. Yang Allah. lagi? Ini sayang kenapa? Yang belum nikah banyak, yang mau nikah tiba-tiba tidak ada. Tinggal 1, 2, 3, 4. Pertanyaan saya begini, yang tadi angkat tangan belum nikah, terus pas ditanya mau nikah tidak, enggak angkat tangan, maunya apa? Hah? Teh Yunda, yang mau nambah lagi juga ada kayaknya banyak. Mau apa? Yang mau nambah lagi katanya itu. Oh, enggak apa-apa. Tidak apa-apa itu, ya. Mau nikah lagi tidak apa-apa, boleh menikahi. Berapa sayang? Sayang, tolong bedain pertanyaan sama pernyataan. Itu cuman berlaku untuk mereka. Kalau untuk Buya, satu saja. Ya. Ini kenapa yang lain tidak angkat tangan? Kira-kira ada masalah apa? Coba cerita. Belum ada? Jodoh? Insya Allah. Ya. Yuk, coba buka Quran surat Ar-Rum ayat 21. Silahkan dibuka Qurannya. Kita baca bareng-bareng ya. Ini punya HP keren, saya lihat HP-nya iPhone, terus Samsung, ya Sony, ada apa Oppo dan lain sebagainya. HP-nya biar jadi amal soleh dan ibadah, download Quran di HP-nya. Bukan download situs dewasa ya. Ya, abang-abang nih terutama nih ya. Yang perempuan jangan cuman download Shopee, TikTok, Tokopedia apalagi. Ya, tapi yang paling utama download Quran, Al-Ma'surat, biar makin berkah. Silahkan dibuka bareng-bareng ya sayang. Ini adalah surat Ar-Rum ayat 21 yang Koh Denis bacakan pada saat akad nikah kami 19 Oktober 2019. Bareng-bareng kita baca ya. Mudah-mudahan yang ikut baca ini insya Allah dimudahkan Allah jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu
وجعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Shadaqallahul Azim. Coba lihat artinya apa di situ. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, apa tanda-tanda kebesaran Allah? Ialah yang pertama, Dia menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri. Jadi kalau abang-abang nih udah sampai Jepang, tapi kepengen punya jodoh yang solehah, nurut, menyenangkan mata dan hati kalau dipandang, qurrata ayun dia, sayang sama orang tua kita. Jangan sibuk mencari, tapi sibuk menjadi. Yang sudah menikah bagaimana Teh Yunda? Tadi sempat ngobrol juga. Aduh Teh Yunda, mohon doanya, berat sekali pernikahan saya. Yang sudah menikah jangan sibuk menuntut, tapi sibuklah menuntun. Ya. Kalau kita nuntut, sayang kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Dia ini manusia, punya hati, dia bukan robot. Betul? Kita punya hati kan? Senang kita dituntut, stres. Akhirnya depresi, bunuh diri gitu ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya yang belum punya pasangan, jangan sibuk nyari aja di Instagram. Nyari datang ke masjid ini mana ya, ahwat yang mana ya, lirik sana, lirik sini, yang mana ya. Jangan. Ya. Sibukkan diri kita untuk menjadi yang terbaik. Karena jodoh kita adalah cerminan diri kita. Kan di dalam Al-Quran itu dikatakan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mohon maaf, laki-laki yang pezina untuk perempuan-perempuan pezina. Bagaimana Teh Yunda? Saya masa lalunya kelam. Kurang kelam apa masa lalu suami saya? Seorang bandar judi. Ya, dan saya juga punya masa lalu yang kelam. Terus gimana bisa ketemu Ko Denis yang udah mulai ngaji? Ternyata kita akan dipertemukan di saat kita benar-benar dalam keadaan yang baik. Yang baik bakalan ketemu dengan yang baik. Meskipun punya masa lalu yang kurang baik. Karena Allah melihat diri kita bukan di masa lalu. Tapi Allah melihat diri kita yang saat ini. Baik enggak Allah? Masya Allah. Kalau orang ngelihat kita bagaimana? Itu kan si Koko bandar judi gitu. Tapi kalau Allah tidak. Malam ini teman-teman, walaupun teman-teman nonton video porno, walaupun teman-teman jalan dengan yang bukan mahram, walaupun teman-teman chattingan dengan yang bukan mahram, malam ini teman-teman bangun dan taubatan nasuha, berjanji kepada Allah, ya Rob saya mau taubat, saya mau jadi orang benar. Tolong berikan pasangan yang benar, yang bisa nuntun saya ke syurga ya Allah. Saya mau tobat ya Allah, ampuni saya ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah saya zolim, saya udah nonton porno terus. Ya kan? Ya Allah saya zolim, udah berapa cowok yang saya chattingan dan jalan. Bahkan pernah check-in. Nauzubillah. Tapi saya pengen tobat. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang melampaui batas. Kalian melampaui batas. Kalian zolim kepada diri kalian sendiri. Aku inginkan keselamatan.
namun kalian inginkan kemaksiatan. Aku inginkan kebahagiaan, namun kalian menyia-nyiakan itu semua hanya demi kepuasan sementara. Apa kata Allah? Enggak dipanggil wahai pezina, tidak. Allah memanggil dengan sangat lembut. Qul ya ibadi, wahai hambaku. Enggak dipanggil wahai pezina, tidak. Wahai pelacur, tidak. Allah tetap memanggil dengan kelembutan. Allah Maha Rahman, Maha Pengasih Allah itu. Allah Maha Rahim, Maha Penyayang Allah itu. Dipanggil dengan panggilan terbaik, kita yang pendosa ini. Malu kita kepada Allah. Ibadi, kata Allah, wahai hambaku, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatku. Yuk jadi baik lagi. Hari ini gagal, masih nonton porno. Coba lagi untuk jangan nonton. Coba terus wahai hambaku. Saya paham yang dirasakan oleh suami saya. Betapa berat meninggalkan uang yang begitu banyak di Thailand. Pulang ke Indonesia mau jadi apa? Pernah jadi kurir, itu kan mentalnya down. Pernah jadi kurir JNT, bayangkan. Saya nyetrika sambil nahan nangis. Aduh ya Allah, suami saya dulunya orang yang terpandang punya uang banyak, sekarang dia harus jadi kurir. Saya sambil nyetrikain bajunya tuh nahan nangis. Ya. Untuk apa? Terus berjuang. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau sudah memilih jalan yang hak, jalan yang benar, istiqomah sampai akhir hayat. Insya Allah pasti Allah tolong. Ya, pasti Allah tolong. Nah, bagaimana supaya bisa istiqomah? Dengan ilmu. Makanya di sini banyak ustadz, ya, datang terus istiqomah ke majelis ilmu, ikutin tahsin, ya, ada kelas baca Quran ikutin, ada kelas kitab yang memang membahas dari kitab adat, kitab fikih, nanti tazkiyatun nafs, ikutin, pelan-pelan gak apa-apa, gak ada kata terlambat, ya. Selama nyawa masih ada di kandung badan, belajarlah. Ilmu adalah cahaya untuk kita semua. Kita kegelapan tanpa ilmu. Kita bagaimana mau jadi orang yang sabar kalau kita nggak tahu bagaimana ya ilmunya sabar. Bahkan Yunda kasih pertanyaan, ada yang tahu nggak artinya sabar itu apa? Kita kan sering bilang ya, sabar ya bang, sabar ya. Belum nikah sabar ya, belum ada jodohnya sabar ya. Gajinya belum naik-naik, udah 10 tahun di Jepang sabar ya, kan gitu. Sabar ya. Ya, apa coba sabar? Apa artinya sabar? Ada yang tahu? Coba abang deh, yang jaket krim, apa artinya sabar kira-kira? Maaf ya, kaget ya. Ya udah kalau gitu boleh dilempar sama temennya. Ayo, Sabar menunggu penumpang mungkin. Enggak apa-apa. Yang membedakan kita itu bukan status, jabatan, tapi ketakwaan, ya. Apa sabar? Ya bagus, bagus. Harus dihargai ya. Apa sabar? Sabar kata abang siapa? Abang Aji. Ya. Aji Mas Said bukan? Ya. Sabar kata Bang Aji mumpung. Aduh. Sabar kata Bang Aji artinya menahan amarah. Itu kan secara umum ya yang sering kita pahami. Sekarang pertanyaan Yunda sederhana sekali. Nanti kita akan belajar makna sabar di dalam Al-Quran. Pertanyaan Yunda sederhana. Kalau kata Bang Aji sabar adalah menahan. Pertanyaan Yunda. Baik abang-abang maupun kakak-kakak di belakang menahan pipis enak gak? Enak? Sekarang dinaikkan levelnya yang sampai keringat dingin. Nahan BAB enak? Sampai keringat dingin kita ya. Enak tidak menahan itu? Menahan syahwat enak tidak? Ya istri lagi di mana? Aduh, nggak ada yang bisa gitu ya. Enak tidak? Tidak. Artinya apa? Sesuatu yang ditahan itu kurang enak dan kurang baik. Makanya makna sabar di dalam Al-Quran itu bukan menahan, tetapi mengelola. Apa? Mengelola, kepanjangannya mengelola diri kita agar hanya melakukan apa yang Allah suka. Bareng-bareng boleh? Apa itu sabar? Kayak ngajarin anak TK ya. Apa itu sabar? Mengelola diri
agar hanya melakukan apa yang Allah suka. Ya, oke. Kita ulang ya. Ya murojaah ya. Apa itu sabar? kayak ngapain anak TK sayang. Apa itu sabar? Agar melakukan apa? Contoh. Abang misalnya dipinjam duitnya sama Ko Denis gitu ya. Dipinjam 10 juta. Janji dibalikin 2 hari lagi. Ternyata sampai sebulan hilang batang hidungnya. Ya. Kira-kira reaksi abang bagaimana? Ya. Biasanya langsung nelpon, marah-marah, ya kan? Nelpon, marah-marah, terus maki-maki, ya kalau orang Indonesia kan gitu ya, keluar semua yang ada di kebun binatang. Betul? Iya. Tapi ternyata sabar itu mengelola. Jadi gini, dia pinjam uang, lalu dia nggak mau bayar, telepon baik-baik. Jadi bukan ditahan, ya udah aku sabar aja, aku kan orang baik. No, nggak gitu konsep sabar. Tenangin diri kita, tarik nafas, wasta'inu bisobri wassalah. Kamu kelola dulu, tarik nafas, tenang. Kalau kamu lagi berdiri, kamu duduk. Ya. Kalau kamu duduk masih emosi juga, ini karena Ko Denis nggak ada batang hidung yang nggak bayar utang, kamu berbaring. Itu kan kata Rasulullah untuk meredakan marah kita. Kalau lagi berdiri, duduk. Ubah posisi intinya. Ya, nanti Dokter Aisyah Dahlan kan tadi juga pasti cerita tentang itu. Kalau lagi berdiri, orang yang marah, Rasul bilang duduk. Ya. Kalau duduk juga masih emosi, berbaring. Kalau berbaring juga masih emosi, ngapain? Bergerak. Entah ambil wudhu, sholat. Makanya kan kalimatnya wasta'inu bisobri wassalah. Ya, kelola dulu baru sholat. Artinya, ketika kamu sudah, wah oke, dia nggak bayar hutang, oke. Tapi harus tetap diselesaikan, dikelola agar tidak ada ganjalan juga di hati kita. Kita kan nggak mau jadi orang yang kotor hati, betul? Betul. Makanya ditelepon. Ko Denis, nggak perlu pakai marah-marah, nggak perlu pakai suara tinggi. Ko Denis, ya, bagaimana? Ini sudah lewat temponya. Begitu, mengelola. Ya, kapan kira-kira mau dibayar? Nggak tahu, kapan-kapan, kata Ko Denis gitu. Ya, udah mulai tuh kan. Tenang, ketika ingin marah, pas Ko Denis bilang nggak tahu, kapan-kapan. Tenang, ingat, Allah suka kepada orang yang menahan amarah. Gitu ya. Iya. Kemudian, oh ya tidak bisa begitu. Kita akadnya tanggal sekian, maka saya tunggu semoga Allah mudahkan rezekinya. Kalaupun tidak ada penyelesaian, ya sudah saya ikhlaskan uang itu. Semoga bisa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan saya di akhirat kelak. Sudah. Mengelola agar apapun yang keluar dari lisan kita, tangan kita, kaki kita, perbuatan kita, semuanya Allah suka. Itu aja. Dalam hidup ini bukan apa yang kita suka, tapi apa yang Allah suka terhadap diri kita. Bukankah tujuan kita adalah surganya? Betul? Betul nggak ini? Pengen ke surga nggak? Atau pengen kemana? Surga ya. Kalau pengen ke surga berarti ikut aturan yang punya surga. Itu yang pertama, berarti amanu, kuatkan keimanan. Menguatkan keimanan dengan sering-sering belajar ilmu agama. Yang masih belum punya guru, ini pesan Yunda, harus punya guru. Ko Denis pulang dari Thailand juga berguru, bukan berguru kungfu, tapi berguru belajar. Ko Denis ini mulai dari awal, mulai dari tahsin dulu, memperbaiki makhorijul huruf, ya, kemudian beliau menghafal juz 30. Saya tahu perjuangannya. Bahkan awal beliau tidak tahu ada surat yang namanya surat Al-Mutaffifin. Tapi Masya Allah sekarang, Masya Allah hafalannya lebih banyak beliau daripada saya yang sudah Islam dari lahir. Saya ketinggalan. Artinya tidak ada kata terlambat. Apalagi orang Jepang kan pinter-pinter. Teman-teman orang Jepang. Iya, nggak cuma orang Jepang, semuanya pintar asal mau. Ya, kata Allah begini, Tayunda susah banget jadi orang pintar itu. Kata Allah syarat jadi pintar itu satu. Quran surat 13 Ar-Ra'du ayat 11. Apa kata Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Apa artinya? Coba dibuka.
Quran surat 13, teteh, ayat 11. Yunda ulang. Quran surat 13, Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Artinya, coba dibaca bareng-bareng. Masih nyari? Udah ketemu? Ketemu, teteh? Quran surat 13, ayat 11. Udah? Yuk bareng-bareng kita baca. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa artinya? Iya. Terus ayat 11. Ya. Sesungguhnya, itu artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mau merubah keadaan dirinya. Itu poinnya. Jadi kunci perubahan pada hidup kita, diri kita cuman satu, mau atau tidak jadi orang baik. Yang masih tadi maksiat, seneng nonton porno, bagaimana ya caranya Teh Yunda ninggalin porno itu? Mau. Kok segampang itu? Ya memang itu kata Allah, mau saja. Ya, karena kan kunci perubahan itu cuma 3. Yang pertama, dimulai dari diri kita sendiri. Kalau dari dalam diri kita saja kita tidak niat, kita tidak mau, orang mau bilang berbagai macam juga kita nggak mau. Karena kitanya belum mau, betul? Ya, harus dimulai dari diri kita dulu. Makanya kan dibilang kunci perubahan yang pertama dimulai dari diri sendiri. Yang kedua dimulai dari hal-hal yang kecil. Teman-teman mulai ninggalin misalnya maksiat yang sering dikerjakan apa? Pacaran. Terus apalagi minum-minuman khamar, masih makan makanan yang tidak halal ya. Mulai saja dari hal-hal yang kecil. Nanti pelan-pelan meningkat tuh amal-amal solehnya. Dan yang ketiga, mulai dari sekarang. Gak usah tunggu besok. Besok deh ya, mulai tahajudnya. Enggak, sekarang aja. Besok deh mulai berhenti nonton pornonya gitu. Enggak, sekarang aja. Ya. Karena kuncinya mau, ayo berubah. Ya. Nah, itu teman-teman yang pertama adalah amanu, pegang erat ini supaya kita tidak menjadi orang yang merugi. Amanu. Yang kedua adalah amal, ya, wa amilus sholihat, orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Kebaikan itu adalah bagian daripada amal sholih. Bagaimana agar kebaikan kita bernilai ibadah kan gitu? Bagaimana agar senyum kita jadi ibadah? Membantu orang tua ngirimin uang jadi ibadah, terus mencintai istri dan suami menjadi ibadah, mendidik anak menjadi ibadah, melayani suami sepenuh hati jadi ibadah. Ihsanul amal syaratnya 2. Yang pertama niatnya ikhlas. Apa artinya ikhlas? Apa bang? Kenapa? Apa artinya ikhlas? Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Betul? Artinya kalau orang bilang saya udah ikhlas kok Teh Yunda. Berarti belum ikhlas karena masih disebut. Saya udah ikhlas kok sedekah 1 miliar buat masjid ini. Berarti belum ikhlas karena masih disebut. Orang yang ikhlas itu melakukan segala sesuatunya karena Allah, untuk Allah. Mau orang puji, tidak puji, tetap saja melakukan kebaikan. Itu ikhlas. Yang kedua, ittiba, caranya benar, mengikuti Rasulullah. Contoh, niatnya sudah benar, pengen sholat zuhur. Tapi tidak ittiba, akhirnya sholat zuhurnya 8 rakaat.
diterima tidak jadi amal? Jawab hadirin. Bingung. Jangan-jangan bingung sholat zuhur berapa rakaat? Berapa rakaat sholat zuhur? 4. Oh, untung nggak 8. Ya. Kita ulang. Hati-hati. Kunci agar apa yang kita lakukan menjadi ibadah, menjadi amal kebaikan, 2. 1, niatnya ikhlas. Bukan karena harta, bukan karena wanita, bukan karena tahta. Murni Allah semata. Yang kedua, caranya benar. Ittiba, mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi contohnya, niatnya udah bagus, pengen sholat zuhur tepat waktu di masjid. Tapi sholat zuhurnya 8 rakaat, bisa jadi amal? Tidak, salah karena caranya salah. Bagus, pinter. Ya, tepuk tangan. Bagus, perkuliahan kita berhasil. Ya, begitulah seterusnya. Amal. Jadi tadi yang pertama iman, yang kedua amal, yang ketiga dakwah. Inilah yang dilakukan teman-teman sekalian. Yunda dan Koko sangat kagum loh. Sangat kagum. Dari mulai kami ke Tokyo, kami ke Yokohama, kami ke Nagoya, dan sekarang kami ada di Osaka. Kami sangat kagum dengan muslim-muslimah yang ada di Jepang. Masya Allah. Dan kami sangat iri dengan kalian yang diberikan Allah ranah perjuangan yang tidak mudah. Kalau di Indonesia dakwah ya mudah kan gitu. Walaupun tetap ada ujiannya, tapi tidak sesulit yang teman-teman lakukan di sini. Dan aku yakin semakin tingkat kesukarannya itu semakin tinggi, semakin besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Tetap semangat ya teman-teman. Quran surat Muhammad ayat 7. Biar teman-teman semangat dakwah. Bantu teman-teman dakwah di masjid ini. Gak cuma di masjid ini, diriin lagi masjid yang banyak di Jepang. Mudah-mudahan itu jadi jalan hidayah untuk sahabat-sahabat kita yang lainnya. Quran surat Muhammad ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Panggilannya spesial ya. Bukan lagi kuliah ibadi hambaku, tidak. Wahai orang-orang yang ada iman di dalam dadanya. Barang siapa yang menolong agamaku, maka yang pertama aku akan menolongnya. Yang kedua aku akan meneguhkan kedudukannya. Luar biasa. Ini adalah jaminan kesuksesan hidup dunia akhirat dari pemilik langit dan bumi. Yang hari ini punya cita-cita jadi orang besar. Yang hari ini punya cita-cita jadi orang yang bermanfaat, bermartabat dunia akhirat. Tolong agama Allah berkontribusi dalam dakwah. Wa tawassaw bil haqq. Saling mengingatkan dalam kebenaran. Ya, ikut. Kalau saya nggak bisa nyampein gimana Teh Yunda? Ladang dakwah itu banyak. Nggak melulu yang harus ceramah di atas mimbar. Teman-teman bisa jadi tim media mungkin. Bantu siapin makanan. Apapun. Dulu Yunda waktu pertama kali dakwah, Yunda sampai bilang sama guru Yunda, aku mau jadi apa saja di jalan dakwah. Jadi tukang bersih-bersih juga nggak apa-apa. Allah yang mengangkat derajat seorang hamba. Semakin kita merunduk, merendah di hadapannya, semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita sombong, kita merasa tinggi karena kita punya jabatan, karena kita orang besar, semakin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Merunduk saja. Saya jadi tukang sapu di masjid juga enggak apa-apa. Saya jadi yang tukang bawain makanan ustadz juga enggak apa-apa. Insya Allah semakin tulus niatan teman-teman, Allah akan angkat derajat teman-teman. Barang siapa yang memuliakan ulama dan ilmu, kalau anaknya tidak jadi ulama, hakul yakin anak cucunya yang akan jadi ulama. Begitu dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Sudah yang ketiga, terakhir. Wa tawassaw bis sabr, sabar. Sabar itu ada 3 ya sayangnya. Masih kuat sayang? Terakhir ya. Semangat sayang. Sabar. Ya. Terakhir. Sabar itu ada 3 ya. Yang pertama sabar dalam menjalankan ketaatan ya.
Untuk sholat butuh sabar nggak? Iya. Baru sholat zuhur, udah harus sholat asar. Iya nggak? Masih banyak kerjaan, harus tetap bergegas ke masjid bagi yang laki-laki. Belum yang perempuan, effortnya luar biasa loh perempuan kalau harus sholat ini. Buka pertama jaketnya kalau winter ya, buka jaket pertama. Kedua buka sweater, kemudian buka kerudung, belum jarum pentulnya hilang entah kemana. Ya kan? Belum kaos kakinya tiba-tiba nyemplung basah, bingung lah dia itu bagaimana. Effortnya luar biasa. Makanya dikatakan dalam menjalankan ketaatan pun butuh kesabaran. Sabar saja. Insya Allah akan ada masa di mana kita merasakan kenikmatan dari apa yang kita tanam hari ini. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Ya, yang masih nonton porno, stop lah. Cukup lah. Cukup. Ya. Yang masih chattingan dengan teman-teman, Ahwat masih hadir? Hadir? Ya. Teman-teman, tahu nggak suara bebek? Bagaimana suara bebek? Kayaknya yang laki-laki kurang cerdas ya. Bagaimana suara bebek? Nggak pernah nonton Miki-Miki ya? Kartun. Bagaimana suara ayam? Aduh, kok salah semua ya? Bagaimana suara kucing? Ini gampang. Mirip. Bagaimana suara kambing? Ih, udah pantas. Suara buaya bagaimana, coba kita dengar ya. Bagaimana suara buaya? Apa? Udah makan belum? Atau yang paling sering itu suara buaya, Assalamualaikum ukhti. Kamu udah bangun tahajud belum? Yuk mari kita bertahajud di sepertiga malam bersama. Ya kan? Dijawab sama ahwatnya. Cekrek, ini lagi tasyahud awal. Kagak benar yang begini ya. Kagak benar, sudah. Berarti sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Sudahlah, sing lurus saja. Ihdinas siratal mustaqim. Minta tolong ya sama Allah terus tiap hari. Beres sholat, ya Allah tolong ya Allah. Mudah-mudahan hari ini saya benar-benar bisa jadi hamba-Mu yang baik, yang taat ya Allah. Udah sederhana aja doanya. Ya Allah tolong ya Allah, mudah-mudahan hari ini saya nggak melakukan dosa yang membuat Engkau murka ya Allah. Begitu saja ngobrol sama Allah. Hablum minallah kan hubungan yang terkoneksi kepada Allah terus menerus. Terakhir, sabar dalam menjalani ketetapan Allah. Qadha dan qadar. Itu kan keimanan kita kan? Kita suka atau tidak suka, yang belum memiliki jodoh, sabar. Yang masih menanti keturunan seperti Yunda dan Koko, sudah hampir jalan 5 tahun, masih belum memiliki keturunan, ya sabar. Ada waktunya kok semuanya. Yang masih udah nabung puluhan tahun, tapi belum kebeli juga rumah, belum bisa ngasih mahar untuk si doi, ya sabar, ada waktunya kok. Ya sabar, insya Allah. Terus saja berada di jalan hijrah ini, karena janji Allah terakhir penutup 2. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah yang pertama, Allah akan berikan tempat hijrah yang luas di muka bumi ini. Allah kasih jalannya. Allah berikan pekerjaannya. Yang kedua, barang siapa yang hijrah di jalan Allah, maka Allah akan berikan rezeki yang banyak bagi teman-teman yang yakin. Ya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Insyaallah semuanya sukses fid dunya wal akhirah. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Baik teman-teman.